kalau baru kenal tapi langsung nikah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kedepannya? Tolong jawabannya Abi, karena saya jomblo menahun. Ya Allah Dwi, jomblo menahun. Ini ada banyak sekali pertanyaan, kita udah klasifikasi beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, nah ini yang bertanya juga banyak nih soal mahar. Yang kemudian dikaitkan dengan adat istiadat tertentu. Ini misalnya dari Sabrul 838, Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi. Ingin bertanya, Waalaikumsalam Sabrul, bagaimana tanggapan mengenai uang panai atau mahar yang tinggi dalam pernikahan? Apakah itu boleh dalam agama? Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ingin membatasi mahar. Tidak boleh begini. Ada seorang wanita keberatan. Hai Umar, kamu mau membatasi mahar. Sedangkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ataitumuhunna qintaran. Kamu wahai suami telah memberikan kepadanya harta yang bertumpuk-tumpuk dan banyak. Jadi itu dibenarkan. Tetapi Nabi memberi penjelasan. Mahar yang terbaik itu adalah yang paling mudah, yang paling ringan bagi suami. Intinya boleh banyak tapi jangan memberatkan. Jadi kita tidak bisa halangi bahwa mahar hanya ini. Kita juga tidak akan... Mahar itu hak istri kan, Bi? Mahar itu hak istri, tapi bukan harga seorang wanita. Mahar itu hak istri, sehingga istri bisa menuntut. Bahkan saya mau sekian. Dibolehkan itu? Dibolehkan. Terserah suami mau atau tidak. Kalau tidak, saya tidak mampu. Tetapi kata Nabi, sebaiknya yang memudahkan. Mahar ini bisa banyak, bisa sedikit. Bisa karena hak istri, dia bisa berkata tidak usah pakai mahar. Bisa istri berkata tunda deh pembayarannya, itu semua bisa. Tetapi jangan mensyaratkan sehingga memberatkan dan menghalangi perkawinan. Kerap kali yang terjadi ada kebiasaan di satu kalangan masyarakat tertentu yang betul-betul memberatkan sampai menghalangi perkawinan. Nah, itu tidak dibenarkan agama. Tidak dibenarkan tidak agama. Dibenarkan agama. Jangan, itu seakan-akan menjual anak itu. Padahal seperti kita katakan, dia bukan. Itu mahar adalah lambang kesediaan suami untuk menanggung biaya hidup keluarganya. Oke. Ini nyambung dengan Joel Sendra. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang sangat terikat dengan adat pernikahan harus dengan hitungan weton yang pas? Adakah perhitungan semacam itu dalam ajaran Islam? Tidak ada. Nabi berkata, seseorang mau menikah, ditanya, kamu punya sesuatu? Saya tidak punya. Maka kata Nabi, pergi cari walaupun secincin dari besi. Yang penting ada simbol bahwa ini. Tidak punya itu, ajar dia Al-Quran. Kamu tahu ayat Al-Quran? Oh iya, saya bisa ajar istrimu, itu menjadi mahar. Lambangkan kesediaan ini. Nah, hanya saja kita juga punya adat di sini yang Abi kurang seret. Mahar itu perlu yang punya nilai materi. Karena apa? Seandainya ada perkawinan, sudah terjalin akad nikah, belum campur, suaminya tidak mau sama istrinya, yang rugi itu siapa? Istri kan? Namanya sudah janda. Dia harus diberi ganti rugi. Agama berkata ganti ruginya setengah dari mahar. Sekarang kalau diberi dia Quran, setengah dari Quran itu berarti buat dia? Tidak. Jadi sebaiknya sesuatu yang berharga. Jangan jadikan Quran itu sebagai mahar, walaupun itu boleh. Tapi ketika berikanlah dia sesuatu yang bernilai materi. Tapi kalau dikaitkan dengan hitung-hitungan tanggal, kemudian hitung-hitungan bahwa itu adat sebenarnya tidak ada. Itu ada orang berkata tidak boleh kawin di bulan Muharram. Tapi kawin bulan Muharram, iya kan? Iya, tidak ada itu. Tidak ada hitung-hitungan. Semua tanggal baik menurut. Semua tanggal baik, insya Allah semuanya tanggal baik.
Oke. Kalau memperhitungkan dari mana keturunan, kan ada istilah bibit, bobot, bebet. Iya. Dalam menentukan jodoh dan sebagainya itu tetap menjadi... Itu tetap menjadi pertimbangan, tetap menjadi pertimbangan. Bibit itu mempunyai pengaruh, ya kan? Ya bobot juga demikian semua. Jadi kan, ya jadi harus dipertimbangkan itu. Nah, di sini pertimbangan budaya juga menjadi pertimbangan. Tidak semua orang budayanya sama, ya. Semakin dekat persamaan seseorang dengan yang lain, semakin berpotensi hubungan mereka menjadi langgeng. Ya, itu. Tapi bukan berarti harus sesama dengan keturunan suku tertentu, harus yang... Anak itu kembali kepada setiap keluarga. Ada orang yang berkata, saya tidak mau kawinkan anak saya kecuali dengan orang Indonesia. Hah, bisa kan? Oh, kenapa? Orang Barat budayanya tidak sama dengan saya. Nah, kita persempit. Ada orang berkata, saya tidak mau menikah dengan katakanlah orang Makassar. Bisa kan? Bisa. Supaya kita sebut Nana kan lahir di Makassar. Nah, ya terserah. Kenapa? Orang Makassar itu sifatnya begini, beda dengan ini. Nah, di Sulawesi Selatan ada lagi. Itu dia, ada seorang berkata, saya lebih senang dimarahi oleh penduduk kampung ini daripada dibujuk oleh penduduk kampung sana. Karena beda. Itu tergantung kepada masing-masing orang. Ada yang begitu luas pandangannya, tidak ada halangan. Dia mau kawin dengan orang Amerika, dia mau kawin dengan ini, tidak ada halangan. Ya, kalau dalam Islam hanya digarisbawahi bahwa hendaknya seagama, senilai-nilai. Jadi batasan dalam Islam hanya itu, Bi. Kalau asal usul dari mana keturunan dan sebagainya tidak. Yang Abi fahami tidak. Nah, kalau kemudian juga ada banyak yang bertanya soal itu, bagaimana kemudian kalau pasangan itu berbeda agama? Nah, kalau berbeda agama, Al-Quran membolehkan pria Muslim menikah dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Karena alasannya, agama Yahudi dan agama Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Boleh jadi diakuinya pembohong, bukan nabi. Sebaliknya, Islam mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Islam membenarkan seorang muslim lelaki mengantar istrinya ke gereja. Tapi kalau ini tidak demikian. Nah, sehingga Islam membenarkan pria muslim menikah dengan ahlul kitab. Nah, tidak sebaliknya. Karena dikhawatirkan kalau lelaki yang non muslim ini menikah dengan muslimah, bisa jadi dia dipaksa. Tetapi ulama-ulama sekarang termasuk Buya Hamka dalam tafsirnya itu ada berkata begini, sekarang mestinya dilarang deh semuanya, biarlah yang muslim kawin dengan muslimah, yang ini, supaya apa? Semakin dekat budaya dan nilai-nilai, semakin berpotensi besar untuk hidup. Jangan sampai kalau lelaki muslim muslim menikah dengan wanita non muslim, janganlah sampai dia dipengaruhi oleh wanitanya sehingga keluar dari agamanya. Agama menghendaki agar tuntunan agama itu diperhatikan oleh setiap penganut agama. Itu. Oke. Ini ada dari Morris, Bi. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi Quraisya, mau bertanya apa yang harus dilakukan seorang pria yang belum diridhoi ibunya menikah karena masih harus membiayai adiknya sekolah karena ia menjadi tulang punggung keluarga, sementara ia sudah memiliki pasangan yang sudah menunggu lama untuk dinikahi, sudah meyakinkan ibunya tapi masih belum saja ridho memberikan izin menikah. Bukankah menyegarakan menikah adalah hal baik? Begini, nikah itu bermacam-macam hukumnya. Dia menjadi wajib kalau tanpa pernikahan dia terjerumus di dalam kedurhakaan, di dalam haram, wajib. Nah, yang kedua yang kita ingin garis bawahi, tidak perlu izin orang tua bagi suami untuk menikah. Jadi di sini kembali kepada dia. Perempuan memang dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menikah kecuali atas izin ayahnya.
Tapi laki-laki boleh menikah tanpa izin ayahnya atau ibunya. Nah, tapi masing-masing kembali kepada dia. Dia akan berhitung, wah, apa memang apa yang dikatakan oleh ibu saya ini perlu? Apa memang saya tidak akan terjerumus di dalam dosa kalau saya tidak menikah? Nah, itu jadi kondisi masing-masing. Tapi pada prinsipnya tidak perlu izin ibu, tidak perlu ridho ibu bagi seorang anak lelaki untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya. Oke. Mempertimbangkan bahwa ia tulang punggung, bahwa kemudian nanti akan berkurang. Itu bukan kewajiban dia kok. Daripada dia terjerumus dalam haram. Ya. Oke. Ini Bi, dari Dewe Saputra, kalau baru kenal tapi langsung nikah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kedepannya? Tolong jawabannya Abi, karena saya jomblo menahun. Ya Allah Dwi, jomblo menahun. Oh, jadi jomblo menahun tapi udah mau langsung nikah aja walaupun belum kenal. Ya, artinya banyak orang tua-tua kita dulu itu menikah sebelum kenal. Ya toh? Pernikahan itu harus diperjuangkan. Tidak ada cinta pada hakikatnya yang lahir dari pandangan pertama. Ya, cinta harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan kesadaran bahwa semua orang mempunyai kekurangan. Memperjuangkannya dengan kesadaran bahwa perkawinan itu adalah tanggung jawab. Itu jadi bisa saja banyak yang menikah. Ya toh? Abi menikah hanya kenal 3 hari, ya kan? Tapi kita berjuang. Kita tahu ada kekurangannya, tapi kekurangan pasangan kita itu bisa jadi tidak sebesar kekurangan kita yang kita tidak sadari. Ya toh? Karena itu dalam pernikahan perlu selalu ada musyawarah. Dalam pernikahan perlu selalu mengaitkan diri kita dengan Tuhan. Saya selalu menasehati kalau ada pernikahan, jangan pernah dalam sehari tidak sholat berjamaah dengan istri. Walau hanya sekali setiap hari. Subuh bangun bersama sholat. Kan sibuk kan, keluar rumah malam, pulang dan sebagainya. Paling tidak, karena kehidupan rumah tangga itu, kedamaian, ketenangan, banyak berkaitan dengan Tuhan. Jadi itu jadi silahkan jangan lama-lama. Jangan jomblo menahun. Jangan jomblo menahun. Kalau udah ada yang mau ya. Iya, dan itu bisa dicurigai macam-macam. Kalau jomblo menahun dicurigai. Ya, Sayyidina Umar pernah melihat satu orang, kamu jomblo, kenapa kamu tidak menikah? Kamu nyeleweng ya? Atau kamu impoten? Bisa dicurigai macam-macam. Jadi menikahlah. Alangkah banyaknya lelaki dan alangkah banyaknya perempuan yang masih nganggur. Oke. Menikahlah. Daripada dicurigai macam-macam. Banyak sekali pertanyaan soal poligami. Anda ingat kita sebetulnya sudah pernah membahas ini teman-teman, tapi karena memang banyak yang juga masih bertanya, boleh kita jawab singkat soal poligami. Pandangan Abi soal poligami.